Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan memberikan kita kemenangan. Kali ini renungan akan saya ambil di dalam surat Filipi pasal yang ketiga ayat 20 sampai yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya." Puji Tuhan, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Di masa pandemi, di masa yang sangat semakin sulit ini, manusia dihantui oleh perasaan cemas, khawatir. Bahkan mereka banyak yang takut akan bayang-bayang kematian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus memiliki keyakinan bahwa hidup kita yang sesungguhnya tidak di bumi ini. Hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini. Melainkan dengan iman, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga jika kita ingin menjadi warga kerajaan surga, Paulus memberikan hal-hal yang penting, persyaratan yang penting. Bahkan dirinya sendiri, dia berani menyatakan bahwa ikutilah teladanku. Di ayat yang ke-17 saya akan bacakan, firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." Di dalam surat Korintus juga mengatakan, Paulus, "Ikutilah teladanku." Dia berani berkata demikian. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan dia melihat satu kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Sehingga hal ini menjadi poin yang penting bagi Paulus untuk memberitakan kepada umat manusia bahwa menjadi pengikut Kristus adalah jaminan menjadi warga kerajaan surga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk menjadi warga negara sebuah bangsa saja itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Apalagi menjadi warga kerajaan surga. Mari kita akan lihat melalui perikop ini persyaratan apa saja yang perlu dipersiapkan menjadi warga kerajaan surga. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-18. "Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus." Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan menjadi seteru salib Kristus. Seteru adalah musuh. Ya, jangan sampai kita menjadi musuh Kristus. Sebab jika kita menjadi seteru musuh Kristus, maka jaminan akan kerajaan surga itu tidak akan pernah diterima. Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi sahabat Kristus, bukan seteru Kristus. Kita melihat seorang sahabat itu adalah memiliki ciri, yaitu kesetiaannya. Yang menaruh keyakinan, menaruh harap, ya, dan bahkan menaruh kasih sepenuh hidupnya. Percaya kepada Tuhan, taat kepadanya. Sehingga kita bukan menjadi seteru salib Kristus. Salib Kristus adalah lambang kehidupan. Salib Kristus adalah lambang kekekalan. Salib itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama. Jadi di dalam salib itu ada kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kita melihat bahwa di akhir-akhir ini banyak orang yang hidupnya mulai melawan kepada kehendak Tuhan. Mereka mulai menjadi seteru salib Kristus. Mereka mulai melawan dan memberontak terhadap ajaran-ajaran Kristus. Kita tahu Kristus mengajarkan kasih. Kristus mengajarkan kebenaran-kebenaran kekudusan. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang yang melawan itu semua. Mereka yang berani melawan Tuhan, hidup di dalam dosa. Ayat 19 mengatakan kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah bukti daripada seteru salib Kristus. Mereka mulai memberontak kepada ajaran-ajaran Kristus. Hidup menurut pikiran mereka. Dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Mereka tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Malah justru sebaliknya, mereka semakin melawan kehendak Tuhan. Sehingga hidup mereka dipenuhi dengan pemberontakan. Dan banyak hal lagi di dunia ini, di penghujung akhir zaman ini, mereka yang hidup melawan kehendak Tuhan. Dan itu semua adalah bukti bahwa mereka sedang menolak untuk menjadi warga kerajaan surga. Jadi mari kita jadikan Kristus sahabat kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saya akan bacakan dalam ayat yang 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua ini Bapak Ibu Saudaraku, menantikan Yesus datang sebagai juru selamat. Ini sedang dilakukan oleh seluruh umat Tuhan yang percaya bahwa Yesus nanti akan datang. Ini yang sedang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Tapi tidak sedikit mereka yang dalam masa penantian ini, mereka justru malah memberontak. Mereka tidak tahan dengan ujian, tantangan, persoalan, sehingga mereka undur daripada iman kepada Kristus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di tengah zaman seperti ini, segala sesuatu tidak menentu. Iman bisa dijual. Dan tekanan hidup semakin hebat. Mari kita harus tetap setia, tekun menanti-nantikan Tuhan. Tuhan memberikan perumpamaan kepada 5 gadis yang bijaksana. Dia mempersiapkan minyak, sehingga sewaktu-waktu ketika mempelai datang, 5 gadis bijaksana ini siap. Demikian juga kita. Kapan Tuhan Yesus akan datang, kita memang tidak tahu. Tapi kita harus isi hidup kita dengan minyak, yaitu urapan Tuhan, Roh Kudus yang selalu ada, yang menjadi pemimpin, yang memberikan kita semangat untuk terus tekun pikul salib, menanti-nantikan Tuhan, sehingga hidup kita tetap dalam kesetiaan. Hidup kita tetap kedapatan setia sampai pada akhir, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai juru selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita harus ingat 2 perkara. Jika kita ingin menjadi warga kerajaan Tuhan, jadikan dia sahabat. Yang kedua, tetap menanti-nantikan Tuhan Yesus dengan setia sebagai juru selamat kita. Luar biasa, sebab dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Jadi kita yakin Tuhan akan mengubah hidup kita, tubuh kita ini menjadi serupa dengan gambarannya, yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah renungan singkat ini menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.